Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pencari ilmu, penonton channel penonton channel pencari ilmu ini. Pada kesempatan ini, video ini, saya akan mengenalkan bagaimana itu memulai penggunaan software etap untuk bagi pemula. Di sini saya menggunakan etap 16.0. Untuk video pertama ini, kita akan mencoba mengenalkan komponen-komponen yang ada di software ini dan simulasi-simulasi apa aja yang bisa dilakukan serta simulasi load flow, karena di sistem tenaga listrik itu load flow adalah sistem yang paling awal atau paling dasar. Oke, untuk pertama sekali marilah kita ambil new dokumen, kita buat load flow. Oke, dan kita pastikan sistem yang akan kita gunakan 60 Hz atau 50 Hz. Kalau di Indonesia itu sistemnya terdapat 50 Hz. Kita klik OK. Baik, inilah workspace di etap. Ini adalah workspace-nya. Ini bisa kita ambil untuk komponen-komponen single line diagram. Ini nanti message log-nya, itu saat running apa-apa aja yang jika ada error. Bisa juga kita ambil komponennya di sini. Jadi, di etap ini kita membuat sistemnya dalam bentuk one line diagram atau single line diagram. Dan setelah itu di sini ada simulasi-simulasi yang akan sistem tenaga yang akan kita butuhkan. Ini ada load flow analysis atau aliran daya. Ini ada short circuit. Ini ada arc flash. Ini motor akselerasi, harmonik, transient, dan relay koordinasi. Ini untuk DC-nya, DC load flow, short circuit untuk DC, arc flash-nya, ini baterai sizing, dan hambalan, dan lain sebagainya. Jadi, untuk simulasi yang akan kita gunakan, kita bisa lihat di atas ini. Kemudian, kita mulai menggambar atau masukkan komponen-komponen untuk memulai load flow. Yang pertama sekali kita misalkan kita di sistem distribusi 20 kV PLN. Kita ambil dulu grid. Di sini ada grid, trafo, bus, dan lain sebagainya. Ini ada kabel. Pertama sekali kita power grid. Power grid ini menyatakan sistem yang dari PLN. Kemudian kita klik 2 kali untuk memasukkan data-datanya. Ini ada informasi-informasinya.
Jadi power grid kita menggunakan koneksi 3 fasa atau 1 fasa. Jadi kita menggunakan 3 fasa. Ini dalam service atau tidak dipakai. Di sini ada operation mode ya. Grid itu ada swing, voltage control, MVAR control, PF control. Biasanya kalau grid itu kita ambil operation modelnya swing. Kalau nanti ada sinkronisasi dengan generator sinkron, baru kita mengambil sesuai dengan fungsinya, ya, apakah voltage control, MVAR control, atau PF control. Kemudian selanjutnya kita masukkan rating dari si power grid-nya atau gardu induk. Kita masukkan di 20 kV dan isikan dalam ini koneksinya bisa grow Y atau delta. Oke, kita masukkan saja, misalkan kita punya sistem 30 MVA. Masukkan saja ini nanti. Oke, setelah itu kita ambil bus. Kemudian kita hubungkan si grid ke bus. Oke. Dan setelah kita misalkan ini panel 20 kV si gardu induk. Kita misalkan ada keluaran outgoing atau feedernya si gardu induk itu ada 2. Yang kita ambil si CB. Ini ada high voltage circuit breaker dan low voltage circuit breaker. Biasanya di 20 kV, 6,3 kV ke atas itu kita menggunakan high voltage circuit breaker. Oke. Ini feeder pertama, keluaran pertama, dan ini keluaran kedua. Kita misalkan si keluaran pertama ini, si B1 ini nanti digunakan untuk public konsumsi atau penggunaan publik, dan si B2 atau feeder 2 ini kita gunakan untuk industri, di mana publik ini power yang paling banyak itu nanti kita menggunakan static load dan lamp load yang lebih banyak konstannya, dan nanti si industri kan kita gunakan motor, lebih banyak motor. Oke, kita ambil kabel dari si grid, dari gardu induk ke trafonya distribusi PLN. Kita misalkan dekat rumah kita. Oke, kita misalkan dari gardu induk itu ke trafo distribusi kita ada 200 meter. Dan untuk tipe kabelnya kita bisa ambil di library, kita manfaatkan si penggunaan yang ada di si etap ini, di library ini etap. Karena ini ada tegangan, kita sesuaikan dengan tegangan. Jadi tadi kan kita ada tegangan kita di 20 kV, maka kita ambil yang lebih besar, yaitu 22 kV dengan 3 core. Bisa juga kita ambil 1 core, tapi nanti terlalu banyak kabelnya kalau kita menggunakan 3 core. 1 core. Kita ambil aja 3 core dengan luas penampang yang paling besar aja, 185. Oke. Setelah itu kita samakan. Yang untuk industri juga begitu. Kita misalkan jarak gardu induk ke industri itu berjarak 150 meter. Sama seperti yang tadi, kita ambil ini
atau bisa yang lain, masih banyak kok. Ada bisa juga kita ambil yang 33, atau kita ambil untuk industri ini karena dia untuk industri, kita ambil yang 33, sehingga dengan luas penampangnya 400 square millimeter. Oke, setelah itu kita ambil lagi si circuit breaker. Kita nggak perlu circuit breaker. Kita masuk ke trafo distribusi dari 20 kV ke 400. Oke, kita untuk klik 2 kali untuk ratingnya. Ini ID ini bisa kita rubah, misalnya trafo mana gitu kan. Kita di sini kita ambil trafo 1 T1 aja. Rating ini primernya 20 kV, maka sekundernya 0,4 kV. Dengan kapasitas kita ambil saja 5 MVA, dan jangan lupa impedance-nya kita isikan supaya kalau emang ada datanya kita bisa ambil data sesuai rating trafo, atau kita bisa tinggal klik tipikal aja. Oke, dan ini pastikan hubungannya. Jadi tadi kan delta di primernya atau di 20 kV-nya, maka kalau di sisi distribusi 400 pasti itu hubungannya Y. Nanti ada grounding, open grounding, solid, atau dan lain sebagainya. Kita gunakan di solid. Oke. Kemudian kita masuk ke bus. Kita ambil lagi bus untuk menghubungkan si trafo 1 ini dengan yang lainnya. Oke. Baru kita pecah trafo ini ke, misalnya kita ada static load. Oke, supaya sistemnya ada breakernya, kita ambil breaker ini. Oke, ini low voltage breaker, yaitu tegangan di distribusi, yaitu 400 volt ke bawah. Kita hubungkan, baru kita klik 2 kali untuk ngisi datanya. Ini kita isi saja 100 kVA. Oke, kemudian kita gunakan 6 load. Juga gunakan load ini itu gabungan. Biasanya kan di perkantoran, gedung kayak mall dan lain sebagainya kan itu ada VAC-nya, berarti kan dia ada statik, ada dinamisnya, ada motornya juga seperti AC. Nah, misal yang pertama kita isikan dulu ini. Misalnya beban si ini 1 MVA dalam load ini. Kan di sini kita bisa atur beban konstannya itu 80% atau berapa. Misalnya kalau 70% berarti beban statiknya konstannya seperti lampu dan lain sebagainya itu 65%. Beban yang ada motornya itu 35%. Oke. Kemudian baru kita masuk ke, misalkan di sini juga ada si industri kecil. Kita masukkan industri kecil, induction motor. Kita kasih breaker dulu lah.
kita kasih 10 kW atau 100 kW aja. Oke, sistem untuk si ini udah. Kita masuk ke ini untuk industri besar. Jadi industri besar itu biasanya di 20 kV langganannya dia menurunkan dari 20 kV ke 6,3 kV. 20 kV ke 6,3. Misalkan ini masih 5 MVA atau 10 MVA, 15 MVA. Groundingnya kita pastikan biasanya di 6,3 itu masih delta dia. Ini juga ada vektor. Kalau biasanya vektor ini berpengaruh jika saat kita melakukan sinkronisasi dengan antar trafo lain dan atau dengan si generator. Pokoknya ini berpengaruh nanti di sinkronisasi. Kalau pengen tahu bagaimana prinsip vektor trafo ini, silahkan di komen nanti. Kalau komennya banyak, saya akan menjelaskan bagaimana vektor trafo itu. Oke, kita oke dulu. Kemudian kita ambil bus. Oke. Masih kita pakai ini. Dan kita gunakan trafo 6,3 ke 400 untuk beban aksesorisnya, yaitu beban low voltage-nya. Kita ambil ini untuk 1 MVA aja. 2 oke. Yang pastinya groundingnya adalah Y karena dia di 400. Oke. Kita kasih lam load dengan beban 1 MVA. Oke. Kemudian baru kita ke beban motor besar. Misalnya kita gunakan di 1000. Ada 3, ada 2 lah, kita pakai 2. Dengan 1500. Oke. Misalkan si pabrik ini juga mempunyai pembangkit sendiri. Kita masukkan si generator sinkron. Kita kasih breaker. Kita sinkronkan ke kita isi ratingnya. Pasti nih, ini harus voltage control atau ampere control atau PV control. Jangan pakai swing, karena kalau swing nanti semua daya si generator akan overload. Kita misalkan dia cuma
ada 100 kW. Tegangan 6,3. Oke, sistem kita udah selesai, udah jadi. Kita coba running load flow ya. Oke, kita ambil ini untuk running load flow, kemudian kita klik ini. Oke, jadi terlihat di sini ya. Ini si dayanya si grid itu menyumbangkan sebesar ini arusnya. Ya, nih. Berarti si grid itu menyuplai daya sebesar 5 satunya dalam kVA 5115 kVA. Si beban industri beban si public itu menyuplai daya 1221 kVA. Ini arusnya sebesar 35,2 ampere, dan ini 3800 di bus ini dengan arus 112 ampere. Kemudian yang persen ini adalah persen si tegangan, berarti tegangannya masih 100%. 100% maksudnya adalah tidak turun. Oke, kita lihat. Nih, kalau dalam cafe ini masih 20 cafe. Ini diturunkan dan si ini 1208 kVA, berarti ada rugi si trafo itu sebesar ini dikurang ini, dan arusnya sebesar 1762 ampere. Tegangan di bus ini sebesar 0,396 kV atau 396 volt. Ini juga ini dayanya, ini arusnya, ini tegangan yang diterima di sini. Oke, si generator masih belum menyuplai karena kita mempunyai tadi PV control. Oke, sekian dulu keterangan video tutorial untuk membuat di software ETAP tentang analisis aliran daya atau load flow. Jika ada pertanyaan, silakan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.